Biaya standar atau standard cost adalah pengukuran dari elemen-elemen biaya yang seharusnya terjadi untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk membuat satu unit produk. Standar mempunyai arti patokan, acuan, pedoman, benchmark, atau tolak ukur. Dengan demikian, biaya standar dapat diartikan sebagai patokan atau acuan biaya yang ditentukan di tahap perencanaan untuk mengukur pelaksanaan atau implementasi biaya sesungguhnya. Biaya standar harus diukur secara cermat dengan memperhitungkan semua faktor yang mempengaruhi penyusunan biaya standar, baik faktor internal maupun eksternal. Penyusunan biaya standar tidak harus sangat ketat, namun juga jangan terlalu longgar. Penyusunan biaya standar yang terlalu ketat dapat mengurangi fleksibilitas anggaran pada saat implementasi apabila terjadi perubahan signifikan terkait dengan perubahan lingkungan makro dan asumsi anggaran. Selain itu, biaya standar yang terlalu ketat berpotensi menurunkan motivasi pegawai untuk mencapai target anggaran. Namun sebaliknya, biaya standar yang terlalu longgar juga berkurang sesuai dengan tujuan efisiensi anggaran dan mendorong terjadinya moral hazard pegawai untuk memboroskan anggaran. Adapun manfaat biaya standar antara lain, yang pertama, biaya standar sebagai alat perencanaan anggaran. Biaya standar memiliki peran penting dalam perencanaan anggaran, yaitu sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja untuk mengisi rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah atau RKA SKPD, terutama RKA SKPD 2.1 dan RKA SKPD 2.2.1. RKA SKPD 2.1 adalah rincian anggaran belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah, sedangkan RKA SKPD 2.2.1 adalah rincian anggaran belanja langsung menurut program dan per kegiatan satuan kerja perangkat daerah. Biaya standar selain sebagai pedoman bagi SKPD juga digunakan oleh tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD untuk mengevaluasi RKA SKPD yang diajukan oleh masing-masing SKPD. Yang kedua, biaya standar sebagai alat pengawasan pelaksanaan anggaran, yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Yang ketiga, biaya standar sebagai alat pengukuran kinerja. Biaya standar dapat digunakan sebagai alat untuk pengukuran kinerja, yaitu dengan cara membandingkan biaya standar yang dianggarkan dengan realisasinya, atau lebih populer disebut analisis varians. Secara umum, dalam arti tidak terdapat kejadian yang luar biasa. Jika realisasi biaya ternyata lebih rendah dibandingkan biaya yang dianggarkan, maka kinerja dinilai baik, karena berarti mampu melakukan efisiensi. Sebaliknya, jika realisasi biaya lebih tinggi dari biaya yang dianggarkan, maka kinerjanya dinilai kurang baik karena dimungkinkan terjadi pemborosan anggaran. Setidak-tidaknya, setiap SKPD harus berupaya agar realisasi biaya tidak melampaui biaya standar yang ditetapkan dalam anggaran. Di sini, saya akan membahas jenis biaya standar. Beberapa jenis biaya standar yang dapat digunakan dalam menyusun APBD adalah sebagai berikut. Standar satuan harga atau SSH, yaitu biaya standar per unit. Standar satuan harga digunakan sebagai biaya standar dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. SSH dapat digunakan untuk penetapan biaya standar pada belanja sewa peralatan, kendaraan, dan gedung, belanja bahan pakai habis, belanja gaji, honor, upah, uang lembur, dan tunjangan, belanja bahan material, belanja cetak dan pengadaan, belanja makan dan minum, belanja perjalanan dinas, belanja pakaian seragam kerja, dan belanja beasiswa pendidikan PNS. Selanjutnya, analisis standar belanja atau ASB, yaitu biaya standar untuk setiap jenis kegiatan. Misalnya, biaya standar penyelenggaraan kegiatan workshop, sosialisasi, bimbingan teknis, penyusunan laporan keuangan, dan sebagainya. ASB digunakan sebagai landasan penyusunan dan pelaksanaan anggaran suatu kegiatan. Tujuan ASB tersebut adalah untuk menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan. ASB dihitung dengan cara mengalihkan standar volume perincian objek belanja suatu kegiatan dengan standar satuan harga yang ditetapkan. Selanjutnya, biaya atau tarif standar nasional, yaitu biaya standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui peraturan perundang-undangan yang harus diikuti daerah. Misalnya, standar gaji dan tunjangan PNS, belanja perjalanan dinas, standar harga satuan bangunan gedung negara, dan lain sebagainya. Selanjutnya, harga perkiraan sendiri atau HPS, yaitu perkiraan biaya atau harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan atas kegiatan pengadaan barang atau jasa pada instansi pemerintahan. HPS memberikan beberapa manfaat bagi pemerintah daerah.
yaitu sebagai dasar untuk menilai kewajaran harga penawaran, sebagai dasar bagi penetapan nilai nominal jaminan penawaran, sebagai patokan dalam seluruh penawaran di atas pagu anggaran, sebagai alat untuk menghindari korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, sebagai bahan perhitungan penyesuaian harga, dan sebagai acuan dalam negosiasi harga pada proses penunjukan langsung atas pengadaan jasa konsultasi. Dan cara membuat HPS dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Menentukan secara jenis-jenis pekerjaan yang akan dibuat. 2. Menentukan asumsi-asumsi. 3. Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan DPA SKPD atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, analisis harga satuan RAB bersangkutan sewaktu pengajuan, harga satuan dasar upah setempat, harga satuan dasar bahan dan sewa alat setempat, informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi, daftar biaya, tarif barang, jasa yang ditetapkan pemerintah, survei kondisi lapangan, harga satuan paket kontrak sejenis sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan, harga satuan kontrak terdekat, dan daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jurnal dengan judul penelitian optimalisasi peran analisa standar belanja dalam penyusunan anggaran belanja SKPD di Kabupaten Lingga. Diteliti oleh Alec Murtin pada tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini menyediakan standar tingkat kewajaran anggaran di setiap SKPD di Kabupaten Lingga yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran belanja pada tahun yang akan datang. Metode penelitian. Jenis penelitian merupakan metode penelitian deskriptif. Lokasi kegiatan penyusunan ASB di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau Bapeda Pemerintahan Daerah Kabupaten Lingga. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Metode pengumpulan data terdiri dari observasi langsung, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Dan analisa data melalui penyusunan ASB yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap pengumpulan data, tahap identifikasi kegiatan, dan tahap pembuatan model ASB. Kesimpulan. 1. Pemerintah daerah sebagai pemegang amanat rakyat dalam melakukan penganggaran keuangan harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen dokumen analisa standar belanja. 2. Manfaat ASB yaitu dapat digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan serta berguna sebagai alat telaah kesesuaian antara RKA dengan KUA dan PPAS. 3. Dalam menilai kewajaran belanja, persamaan fungsi ASB bisa digunakan sebagai alat prediksi perkiraan besaran belanja kegiatan pada tataran belanja kegiatan di batas minimum dan batas maksimum dari kegiatan Biaya standar dan anggaran. Biaya standar digunakan untuk menentukan biaya per unit, sedangkan anggaran digunakan untuk menentukan seluruh belanja yang akan terjadi selama satu periode tertentu. Biaya standar merupakan salah satu rincian dari anggaran. Biaya standar harus dilakukan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk penyusunan anggaran. Tujuannya agar penyusunan anggaran mencerminkan prinsip value for money atau ekonomis, efisien, dan efektif, dan terhindar dari markup atau penyimpangan anggaran. Selisih atau varians. Perbedaan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya disebut selisih atau varians. Terdapat dua jenis selisih anggaran, yaitu selisih menguntungkan atau favorable variance dan selisih merugikan atau unfavorable variance. Ada beberapa selisih yang terjadi pada unsur belanja dan sebab-sebab terjadinya. Yang pertama adalah selisih pada belanja tidak langsung, meliputi selisih belanja pegawai, selisih belanja bunga, selisih belanja subsidi,
selisih belanja bantuan sosial, selisih belanja bantuan keuangan, dan selisih belanja tidak terduga. Yang kedua adalah selisih pada belanja langsung, meliputi selisih belanja pegawai, selisih belanja barang, dan selisih belanja modal. Penyesuaian biaya standar. Idealnya, penyesuaian biaya standar sudah didasarkan pada perhitungan dan estimasi-estimasi yang tepat, realistis, dan rasional dengan memperhitungkan semua faktor yang mempengaruhi seperti kenaikan harga-harga barang, tarif upah, dan biaya-biaya lain di masa yang akan datang. Dalam penyusunan perkiraan biaya, perlu terlebih dahulu dilakukan pengkajian atas biaya masa lalu sebagai pertimbangan serta memperhitungkan dan memperkirakan hal-hal yang akan atau mungkin terjadi di masa depan. Penyesuaian biaya standar dapat dilakukan ketika akan dilakukan penyusunan anggaran perubahan. Sebelum diadakan penyesuaian, sebaiknya diadakan penyelidikan apakah standarnya yang kurang tepat ataukah pelaksanaannya yang kurang baik. Berikut penelitian mengenai analisis varians dengan judul jurnal Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang ditulis oleh Andi M.K. Kasih. Yang isinya, anggaran belanja yang diterima oleh setiap instansi pemerintah daerah tentunya dapat menunjang pertumbuhan belanja daerah guna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari setiap kota atau kabupaten yang ada di Indonesia. Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu daerah yang ada di Indonesia yang mendapatkan predikat laporan keuangan wajar dengan pengecualian tahun 2006 sampai 2012. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang nilai rata-rata pertumbuhan anggaran belanja daerah yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dari tahun 2009 sampai 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai varians dan pertumbuhan belanja daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Kemudian, data yang digunakan berupa data primer yang didapat dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Hasil penelitian ini dilihat bahwa dari tabel 3 pada analisis varians pada anggaran belanja daerah tahun 2009 sampai 2012 terdapat jumlah yang signifikan antara selisih dari anggaran belanja yang ditetapkan dan realisasinya. Dimungkinkan terjadinya kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga perkiraan dalam belanjanya kurang tepat atau tidak terserapnya anggaran tersebut. Pada tabel 5 pertumbuhan belanja daerah tahun 2009 sampai 2012 dari tahun ke tahun mengalami kenaikan serta penurunan pertumbuhan dari total belanja yang diperoleh setiap tahunnya dan memiliki nilai positif dan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam menyusun anggarannya mengalami pertumbuhan belanja hanya pada belanja operasi saja dan tidak pada belanja modal dan belanja tak terduga. Sehingga dalam penelitian ini di Kabupaten Minahasa Utara pada analisis varians dan analisis pertumbuhan belanja dapat diartikan baik maupun buruk. Dikatakan baik karena pemerintah dianggap melakukan efisiensi atau penghematan anggaran. Sedangkan dikatakan buruk karena pemerintah dianggap lalai dalam menetapkan anggaran sehingga tidak terserapnya anggaran yang ditetapkan. Judul jurnal berikutnya adalah Evaluasi Penganggaran Keuangan Daerah dengan Analisis Standar Belanja atau ASB tahun 2015 sampai 2017, studi kasus Inspektorat Kota Bitung. Jurnal ini merupakan jurnal pembangunan ekonomi dan keuangan daerah yang diteliti oleh Winerungan, Rumate, dan Waliwangko pada tahun 2018. Pada jurnal ini dikatakan bahwa ASB mendorong penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap aktivitas unit kerja menjadi lebih logis dan mendorong dicapainya efisiensi secara terus-menerus karena adanya perbandingan atau benchmarking biaya per unit setiap output yang diperoleh praktek-praktek terbaik atau best practices dalam desain aktivitas. Dengan kata lain, analisis standar belanja atau ASB merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah analisis standar belanja Inspektorat Kota Bitung tahun 2015 sampai 2017 dan untuk mengetahui berapakah nilai minimum, maksimum, dan persentase alokasi setiap belanja kegiatan Inspektorat Kota Bitung tahun 2015 sampai 2017. Dan untuk mengetahui apakah cost driver berpengaruh terhadap total belanja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis standar belanja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis standar belanja Inspektorat Kota Bitung tahun 2015 sampai 2017 terdiri dari presentasi atau alokasi masing-masing belanja terhadap total belanja, diperoleh nilai minimum dan maksimum untuk standar belanja. Presentasi atau alokasi masing-masing belanja terhadap total belanja memiliki nilai maksimum, yaitu pada kegiatan atau belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, dan memiliki nilai minimum yaitu pada kegiatan pembulatan gaji. Kami juga mengutip berita dari realitarakyat.com. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan adanya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK tentang Standar Biaya Masukan atau SBM tahun 2021 dapat mendukung efektivitas dan efisiensi belanja negara. Di sisi lain, di tengah masa pandemi COVID-19, diharapkan belanja negara benar-benar digunakan untuk mendukung program dan kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.